Shalom Bapak Ibu, mari sebelum kita menyerahkan semua kegiatan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mulai dengan kita doa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru. Biarlah Tuhan kami boleh menaikkan pujian kami yang terbaik. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah penyembahan kami, di tengah-tengah pujian kami, ada hadirat-Mu mengalir di dalam kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari bersama katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bagi saudara yang mengikuti acara Intimacy Worship ini di channel YouTube Ada Jawaban TV. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami boleh menikmati semua kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menolong kami, Kau sudah menyertai kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kami tetap percaya dimanapun kami melangkah, kami tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Kami disertai oleh Tuhan, dan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan selalu menyertai kami, menaungi hidup kami Tuhan, sehingga apapun yang kami alami, setiap badai kesulitan Tuhan, apapun yang kami alami dalam situasi yang tidak menentu dan situasi yang semakin sulit ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak kekurangan kami semuanya. Dengan apapun juga Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat perlindungan Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah berikan pada kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati pemberitaan pesan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan ini manusia bisa mengalami kekurangan, ya, namun juga bisa mengalami kelimpahan, ya. Kita dapat mengalami kelaparan, demikian juga sebaliknya kita juga mengalami kekenyangan, ya. Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita bisa melewati saat-saat kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak seperti yang diharapkan, ya. Jika hal ini terjadi pada manusia, itu membuktikan bahwa betapa rapuhnya kehidupan manusia di bumi ini. Ya, ketika saudara kita semua dilahirkan, tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam situasi penderitaan atau kesengsaraan yang tidak pernah berhenti. Ya, saudara, mengapa Tuhan nasibku seperti ini? Mengapa aku tidak diciptakan menjadi orang yang beruntung? Mengapa Tuhan hidupku selalu sengsara dan kekurangan? Mengapa aku harus mengalami sakit parah? Atau mengapa aku harus terbaring dengan cukup lama? Mengapa Tuhan aku dilahirkan di bumi ini? Mengapa Tuhan mengizinkan banyak perkara buruk yang terjadi dalam kehidupanku? Mengapa hidupku tidak sama dengan orang lain yang nampak lebih bahagia dan nampak lebih berhasil? Saudaraku, ya, terlalu banyak pertanyaan yang diutarakan dengan kepiluan hati, ya, yang diakibatkan tidak dapat menemukan jawaban, dan akhirnya hidup dalam keputusasaan yang teramat dalam, ya. Terlalu banyak keluh kesah, persungutan, proses dan komplain kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan bertindak tidak adil terhadap kehidupannya, ya. Wajar bagi setiap orang yang mengalami situasi dan kondisi yang tidak pernah diharapkan, ya, karena mereka tidak pernah mendengar bahwa ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, mari kita membaca lebih lengkap, ya, ayat firman Tuhan ini yang terdapat di dalam kitab Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk setiap kita lewati adalah agar setiap kita ini mampu dan cakap, ya, dan semakin naik level di dalam Tuhan, ya. Persoalan kehidupan Paulus, ya, tidak hanya masalah kebutuhan hidupnya, tetapi juga dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus banyak mengalami masalah karena banyak orang yang menentang hidup Paulus, ya. Apa yang membuat Paulus cakap dalam menanggung perkara ini, ya? Karena Paulus itu mencukupkan diri dalam segala hal. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang 11 berkata, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar yang mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saudaraku, ya, manusia itu memiliki standar
tingkat kepuasan dalam kehidupannya. Saat manusia tidak mencapai itu, mereka akan melakukan berbagai macam cara agar tingkat kepuasannya itu tercapai. Ya, saat hati manusia tidak puas, maka manusia itu akan mencari hal yang lain dan berusaha mencoba sesuatu yang baru sehingga mereka bisa puas dan dapat menanggung perkaranya. Ya, dan sebenarnya hal itu juga akan membuat persoalan baru, yaitu persoalan lain bagi kehidupannya. Ya, Rasul Paulus itu mencukupkan segalanya dalam segala hal. Ya, dalam doa Bapa kami pun, ya, Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya agar kita semua berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita makan. Ya, Yesus tahu bahwa saat orang hidup dalam kelimpahan, maka banyak orang cenderung akan lupa akan Tuhan. Oleh sebab itu, cukupkanlah diri kita dalam segala hal. Kalau kita mencoba melebihi standar yang ada, itu akan menjadi masalah buat orang lain dan juga dirinya sendiri. Ya, mungkin kelihatan hebat dan luar biasa saat hidup kita serba berkecukupan, tetapi dengan mencukupkan diri kita dalam segala hal, itu akan membuat kita mampu menanggung segala perkara hidup kita di esok hari. Ya, Paulus berkata di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya. Manusia pasti memiliki kelemahan dalam mengontrol diri, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di dalam hidup kita. Ya, saat kita menaruh beban kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Kita bisa mengadu dan menceritakan apa yang kita alami di hadapan Tuhan. Saat kita menceritakan perkara kita di hadapan Tuhan Yesus dan mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan, ya, maka Tuhan pun akan turun tangan dan merangkul kita saat kita mengalami kesesakan, kesukaran dan kesulitan. Ya, saudaraku, kita tidak perlu mengerti jalan dan cara Tuhan bekerja, tetapi ikuti saja dan percaya saja bahwa jalan dan cara Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, kekuatan terbesar saat kita menghadapi persoalan hidup bukan dilihat ketika kita kuat berdiri di hadapan Tuhan, tetapi saat kita bisa berlutut, ya, dan berserah kepada Tuhan. Ya, Paulus itu tahu banyak perkara yang ia hadapi, tetapi ia tahu ada tangan Tuhan yang besar yang selalu memberi kekuatan. Dengan adanya wabah corona ini yang menimpa seluruh dunia, banyak orang saat ini mengalami kegoncangan ekonomi. Ingatlah saudaraku, bahwa sumber ekonomi orang percaya berasal dari sorga. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah kuat dan percaya di dalam Tuhan. Ujian terhadap iman kita mendatangkan ketekunan. Tuhan menuntut saudara dan saya harus melewati jalan, ya, yang bagi kita tidak enak untuk dilalui, supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Ya, kita membutuhkan iman yang kuat di hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita melewati pencobaan yang ada, karena Tuhan mau supaya kita semua memiliki iman bagaikan emas yang murni. Ya, yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, setiap orang percaya akan melihat mujizat Tuhan, kemenangan serta pertolongan dari Tuhan. Jika tetap memiliki iman yang tidak goyah kepada Tuhan, saudara, ya, semua persoalan dan kesulitan bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, disitulah kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan,
Engkau selalu menyertai kami dimanapun berada. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas kehidupan kami seluruh keluarga. Dimanapun kami Tuhan melangkah, Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga ketika kami jatuh pun Tuhan, Engkau selalu mengangkat kami dan menggendong kami. Sehingga kami tidak terpuruk. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, firman-Mu yang memberi kekuatan pada kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ketika kami tidak berdaya, ketika kami dalam kelemahan, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan baru. Dan kami tidak mau menyerah. Kami mau terus bertahan di dalam Engkau Tuhan. Kami terus mau bertekun dan menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, pertolongan kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bersama-sama, menaikkan doa syafaat kami kepada pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Dari pemimpin yang tertinggi dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan dan kementerian. Kami berdoa untuk anggota TNI, jajaran Polri Tuhan, untuk keamanan bangsa negara kami. Tuhan memberi kekuatan dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Engkau memberikan hikmat akal budi, sehingga mereka bersama-sama Tuhan untuk dapat memikirkan kemajuan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kami percaya beri kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berkati Tuhan para pemimpin kami di negeri ini. Kiranya Tuhan mereka juga dapat memimpin negara ini Tuhan, menjadi negara yang aman, damai, sejahtera, berlimpah kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biarlah ada roh takut akan Tuhan pada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin negara bangsa ini dengan anugerah daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang saat ini menderita sakit di rumah sakit, yang terbaring di tempat tidur, yang mengalami wabah pandemi daripada virus corona ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan. Tuhan jamah setiap mereka. Tuhan kami percaya biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka semuanya. Mereka yang tidak berdaya, mereka boleh dikuatkan kembali dan dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga para tenaga medis, tenaga kesehatan, para tim dokter, tim perawat. Kiranya juga memberikan Tuhan kekuatan ekstra untuk mereka, supaya mereka juga boleh Tuhan melayani para pasien dengan baik. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati juga orang-orang yang mengalami keputusasaan, yang putus pengharapan Tuhan. Mereka yang mengalami keterpurukan, yang mengalami tekanan kehidupan, tekanan ekonomi, yang mengalami problem finansial. Biarlah Engkau sendiri menjamah setiap mereka Tuhan. Kiranya Tuhan anugerahkan Tuhan, kuasa-Mu saat itu Tuhan dicurahkan, memberkati bangsa dan negara kami, semua bangsa negara kami Tuhan, mereka boleh mendapatkan kelimpahan berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kiranya juga menolong mereka. Biarlah tercurah belas kasihan Tuhan atas bangsa negara ini, sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai sehingga terjadi ada banyak pertobatan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa, terlebih Engkau mengasihi mereka sehingga mereka boleh diselamatkan di dalam anugerah daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun berada yang menonton acara Intimacy Worship ini. Kiranya Tuhan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami semuanya, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, dimanapun berada. Kami akan berada dalam perlindungan Tuhan. Kami dicukupi oleh Tuhan. Kami boleh mendapatkan kelimpah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menolong kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang berkelimpah-limpahan yang tercurah dari surga. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Berkat Tuhan menyertai kami seluruh keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Biar kami boleh mengakhiri dan kami boleh menerima berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih, kemurahan, kebaikan dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita semuanya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, yang diberkati boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Haleluya.